Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor mikrocontroller. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma dalam pemecahan masalah. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan urutan langkah logis untuk memecahkan masalah. Yang dimaksud urutan langkah logis di sini adalah algoritma harus mengikuti suatu aturan tertentu. Jadi tidak boleh melompat-lompat. Algoritma adalah alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis, baik itu berupa kalimat, gambar, tabel, dan lain-lain. Urutan logis harus benar dan langkah-langkahnya juga harus benar. Bisa kita simpulkan, algoritma berisi langkah-langkah logis yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk memecahkan suatu masalah. Secara umum ada dua metode pemecahan masalah dalam algoritma. Yang pertama menggunakan flowchart atau diagram alir, dapat berupa gambar, kata-kata, dan simbol-simbol. Kemudian yang kedua menggunakan pseudokode, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan notasi matematis. Sifat-sifat algoritma harus finiteness, artinya jumlah langkah dalam algoritma harus terbatas. Jadi harus dibatasi, tidak tak terbatas. Selanjutnya harus definiteness, yang artinya setiap langkah harus didefinisikan secara jelas, tepat, dan tidak boleh membingungkan. Kemudian sifat lain, input. Setiap algoritma memiliki 0 atau lebih input yang merupakan kondisi awal sebelum algoritma dijalankan. Kemudian sifat lainnya di bagian output, sebuah algoritma memiliki satu atau lebih output yang merupakan kondisi akhir yang diinginkan, yang merupakan solusi masalah. Kemudian sifat algoritma yang lain, dia harus efektif atau effectiveness. Jadi langkah yang diambil harus wajar dan sebisa mungkin dijalankan secara efektif. Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri algoritma, ia memiliki input atau kondisi awal yang jelas, kemudian memiliki output, kondisi akhir yang jelas, yang berupa solusi masalah, dan dia memiliki urutan langkah-langkah yang jelas. Dari penjelasan sifat dan ciri-ciri algoritma memiliki fungsi dalam pemrograman, diantaranya ia mampu memecahkan masalah yang rumit, kemudian menjadikan program lebih sederhana. Algoritma bisa digunakan berulang-ulang. Algoritma dapat merapikan program yang telah dihasilkan. Kemudian algoritma mudah digunakan untuk menemukan kesalahan. Dan tentu saja algoritma mudah dalam pendokumentasian karena dibuat tertulis, baik itu secara grafis, contohnya dengan gambar melalui flowchart, atau tertulis dengan bahasa yang mudah dipahami dengan pseudocode. Secara umum ada 3 macam algoritma ya, macam-macam algoritma. Ada algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Kita akan bahas masing-masing. Algoritma sekuensial yaitu perintah tersusun secara sistematis dan berurutan dari atas ke bawah.
Contoh pada pemecahan masalah mengirim surat lamaran. Kasus mengirim surat lamaran. Algoritmanya jelas kita siapkan kertas, kemudian pulpen, kemudian kita tulis. Setelah itu kita masukkan ke dalam amplop, kita bumbui perangko, baru kita kirimkan ke kantor pos. Misalnya, jadi tidak boleh melompat, harus berurutan. Tidak boleh kita nulis surat, belum masukin amplop, sudah tahu-tahu dikirim ke kantor pos. Tidak bisa kita kertas kosongan tanpa ditulis, dikirim, itu juga salah. Jadi itu algoritmanya tersusun secara sistematis berurutan dari atas ke bawah, itu algoritma sekuensial. Selanjutnya ada algoritma percabangan, di mana di sini adanya perintah untuk memilih salah satu di antara beberapa pilihan kondisi dalam suatu percabangan. Kondisi di dalam percabangan ini harus terpenuhi dulu sebelum bisa lanjut ke langkah berikutnya. Contohnya, misalnya kita membuat algoritma memecahkan masalah membuat atau merebus mie instan. Setelah kita siapkan alat dan bahan semua, kita rebus air. Di situ ada percabangan. Air sudah mendidih atau belum? Jika air sudah mendidih, ya, maka bisa lanjut ke langkah berikutnya. Tapi kalau pada saat kita lihat air belum mendidih, kita nggak bisa lanjut ke langkah berikutnya untuk memasukkan mie instan. Misalnya seperti itu menggunakan algoritma percabangan. Selanjutnya ada algoritma perulangan, di mana di sini ada perintah yang bisa dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan hingga kondisi akhir yang diinginkan atau solusi masalah tercapai. Demikian pembelajaran hari ini. Next, kita akan mempelajari mengenai flowchart, yaitu representasi grafis dari sebuah algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.